Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, mahasiswa STEMIK Bina Vansa Kendari, jurusan Sistem Komputer kelas B dengan NIM 202352035. Oke, di sini saya akan menjelaskan perancangan database untuk sistem hotel yang menjelaskan langkah-langkah dari fase 1 hingga 6. Yang pertama, mengumpulkan data dan analisis. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan pengguna dan operasi bisnis hotel. Identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu jenis data yang dikelola, data tamu, check-in, kamar, fasilitas, dan lain-lain. Proses bisnis hotel, check-in, check-out, pemesanan kamar, dan lain-lain. Pengumpulan data, wawancara dengan staf hotel, observasi alur kerja hotel, mengumpulkan dokumen, formulir, laporan, dan sistem yang sudah ada. Menganalisis proses bisnis hotel dan persyaratan pengguna. 2. Perancangan basis data secara konseptual. Dalam fase ini dibuat model konseptual untuk mengidentifikasi entitas dan relasi dengan menggunakan Entity Relationship Diagram IRD. Yang pertama, membuat model konseptual basis data menggunakan IRD. Yang kedua, mengidentifikasi entitas seperti tamu, kamar, check-in, dan check-out. Yang ketiga, mengidentifikasi atribut dan relasi antara entitas. Ketiga, pemilihan DBMS. Dalam fase ini kita memiliki database manajemen sistem DBMS yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem hotel seperti Access, MySQL, atau PostgreSQL. 4. Perancangan basis data secara logika. Yang pertama, membuat model logis basis data menggunakan konsep model ke dalam tabel dan kolom. Kedua, mengidentifikasi tabel seperti tabel tamu, tabel kamar, tabel check-in, tabel check-out. Yang ketiga, mengidentifikasi kolom dan relasi antara tabel. 5. Perancangan basis data secara fisik. Yang pertama, membuat desain fisik basis data termasuk struktur, penyimpanan data, dan optimasi kinerja. Kedua, menentukan ukuran penyimpanan untuk setiap tabel. Contohnya perancangan basis data secara fisik untuk sistem hotel. 1. Tabel tamu. ID tamu menggunakan contohnya perancangan basis data secara fisik untuk sistem hotel. Yang pertama, tabel tamu. ID tamu menggunakan tipe data, short text, dan prime key-nya. Nama, alamat, kota, nomor telepon. Yang kedua, tabel kamar. Kode kamar menggunakan tipe data short text, prime key, nama, tarif, kapasitas, fasilitas. Tabel check-in, kode check-in menggunakan tipe data short text, prime key, tanggal check-in, date time. ID tamu, short text, kode kamar, short text. Tabel check-out, kode check-in, short text, dan prime key. Tanggal check-out, date time. Dan yang keenam, implementasi sistem basis data. Yang pertama, mengimplementasikan desain basis data ke dalam sistem yang dapat dioperasikan. Yang kedua, membuat tabel mengisi data dan menguji sistem. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem basis data dengan aplikasi hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 tahapan membuat IRD hotel. Yang pertama, identifikasi entitas. Tentukan entitas yang relevan, misalnya kamar, tamu, check-in, check-out.
2. Definisikan atribut. Setiap entitas harus memiliki kunci utama atau prime key. Contoh, di tabel tamu ada ID tamu sebagai prime key-nya, ada nama, alamat, kota, nomor telepon. Di tabel kamar ada kode kamar untuk prime key-nya, nama, tarif, kapasitas, fasilitas. Check-in, kode check-in itu sebagai prime key, tanggal check-in, ID tamu, kode kamar. Untuk tabel check-out ada kode check-in sebagai prime key dan tanggal check-out. Tentukan relasi antara entitas. Hubungan antara entitas, tamu, dan kamar. Satu tamu dapat memesan banyak kamar. Kamar dan check-in. Kamar berhubungan dengan check-in. Check-in dengan check-out. Setelah tamu check-in, tamu juga akan melakukan check-out. Definisikan kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan batasan jumlah keterhubungan antara satu entitas dengan entitas lain. One to one, satu kamar memiliki kartu akses. One to many, satu tamu dapat memesan beberapa kamar. Many to many, banyak tamu dapat menggunakan semua fasilitas hotel. Yang kelima, gambar IRD. Untuk gambar IRD-nya saya bisa tampilkan seperti ini. Dan untuk relasi berbasis rekornya seperti ini. Kamus data entitas dan atribut. Ada tamu, ID tamu sebagai prime key. Ada nama, alamat, kota, nomor telepon. Yang kedua ada kamar, kode kamar sebagai prime key atau kunci utamanya. Ada nama, tarif, fasilitas, dan kapasitas. Yang ketiga ada check-in, kode check-in sebagai prime key dan kunci utama. Tanggal check-in, tamu, ID tamu, kode kamar. Yang keempat ada check-out, kode check-in sebagai prime key atau kunci utama. Ada tanggal check-out. Baik, sekian penjelasan perencanaan database untuk hotel yang menjelaskan langkah-langkah dari fase 1 hingga fase 6 dan tahapan membuat IRD hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, mahasiswa STEM Bina Bangsa Kendari, jurusan Sistem Komputer kelas B dengan NIM 202352035. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat database hotel menggunakan Microsoft Office Access. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Access, terus masuk ke blank database. Di sini kita akan mengganti judulnya yaitu database hotel terus kita create. Pertama kita akan membuat tabel tamu. Desain view. Untuk nama tabelnya kita kasih nama tabel tamu. Oke. Untuk di sini pertama kita akan kasih masuk ID tamu. Untuk tipe datanya kita pakai short text. Terus yang kedua kita kasih masuk nama. Tipe datanya juga short text. Ketiga alamat.
Terus keempat, kota. Dan yang kelima itu nomor telepon. Oke. Setelah itu kita simpan dengan cara data sheet view. Klik yes. Tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, kita akan membuat tabel kedua, yaitu masuk di tabel, terus view, masuk desain view. Kita ganti namanya lagi jadi tabel kamar. Klik OK. Di sini kita akan kasih masuk kode kamar. Dengan tipe data seperti tadi, short text. Kedua, kita akan kasih masuk nama aja lagi. Tarif. Untuk tipe data tarif itu kita kasih masuk currency. Tipe data currency. Terus kapasitas. Terus kita pakai short text. Terus kita kasih masuk fasilitas. Kita pakai juga tipe data short text. Terus masuk ke view, set view. Yes. Kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel check-in. Tabel check-in. Klik OK. Terus kita kasih masuk kode check-in. Dengan tipe data short text. Terus yang kedua, tanggal check-in. Untuk tipe datanya kita pakai tipe data date time. Terus yang ketiga, kita kasih masuk ID tamu. Tipe datanya short text. Nah, keempat kita kasih masuk kode kamar. Tipe data short text juga. Terus masuk ke view, data sheet view. Yes, tampilannya akan seperti ini. Terus untuk yang tabel terakhir, kita buat itu tabel checkout. Oke, kita ganti judulnya dulu. Tabel checkout. Oke. Nah, kita kasih masuk di sini itu kode check-in.
dengan tipe data kode check-in itu short text. Nah, kedua kita kasih masuk tanggal check out. Dengan tipe data date time. Oh iya, kalau ada tanda begini itu berarti itu prime key-nya atau kunci utamanya. Kalau untuk cara mengubah kunci utamanya itu tinggal klik ini satu kali, terus klik ini. Kalau contohnya kita akan kasih kunci utamanya ke tanggal checkout, tinggal diklik lagi kayak gini. Tapi karena di tabel checkout itu kunci utamanya adalah check-in, berarti kita harus kasih pindah ke check-in. Terus kita dataset view. Yes, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan buat IRD-nya. Kita akan masuk ke database tools, terus kita masuk ke relationship. Kita akan membuat IRD-nya. Pertama, kita klik satu-satu. Nah, setelah jadi begini, kita tinggal hubungkan. Pertama saya akan menghubungkan kode check-in ke kode check-in. Klik 2 kali, tahan, terus lepas. Create. Kedua, kita akan hubungkan ke kode kamar. Dan itu di tabel kamar. Terus ID tamu ke ID tamu. Oke. Kalau tampilannya seperti ini, tinggal kita atur. Ini bebas, kita mau kasih atur kayak bagaimana sesuai selera. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Terus klik kanan, save. Setelah di save, kita akan membuat langkah selanjutnya, kembali ke home. Di sini kita akan membuat masuk create. Kita akan membuat form wizard dari tabel tamu, yaitu masuk ke create, terus klik form wizard. Jika tampilannya seperti ini, kita tinggal klik semua. Ini artinya kita akan membuat form wizard. Next, kita pakai kolumnar. Next lagi. Di sini kita tambahkan form wizard. Form. Oke. Finish. Jika kita ingin mendesainnya, kita tinggal klik view, desain view, terus untuk tambah ke sini kita tarik dulu.
Di sini kita akan membuat tombol tambahkan untuk tambahkan data pada tabel tamu. Masuk ke record operation, terus add record. Next, kita ganti di sini tambahkan. Next, finish. Terus kita buat tombol selanjutnya kita akan membuat tombol cari, simpan. Kita masuk di record operation, terus save record. Next, di sini kita akan ubah jadi simpan. Simpan. Next, finish. Kita buat yang tombol ketiga, yaitu tombol hapus. Kita masuk di record operation, masuk ke delete record. Next, kita ubah lagi jadi hapus. Next, finish. Oke, untuk tombol keempat kita akan membuat tombol cari. Masuk ke find record. Next, kita ubah aja lagi cari. Next, finish. Terus untuk tombol keempat kita akan membuat tombol keluar. Masuk ke form operation, yaitu baru terus kita masuk ke close form. Next, kita ubah lagi namanya jadi keluar. Next, finish. Di sini kita akan rapikan, tinggal di blok, terus kita masuk di sini, terus kita rapikan. Ini sudah rapi. Untuk ininya tinggal kita geser ke sini. Terus kalau pengen lebih menarik lagi, kita tinggal kasih warna dengan cara klik kanan. Untuk mewarnai fontnya, kita masuk ke font sini. Kita kasih warna hitam. Oke. Untuk latarnya, klik kanan. Terus fill back color. Kita kasih warna ini. Tuh, untuk ini juga. Oke. Terus font view. Oke, tampilannya kan seperti ini. Kita coba tambahkan ID tamu, contohnya seperti T001, nama,
hmm, Minyungi, alamatnya buku kota Daegu, mau teleponnya ke Semarang aja ya. Oke, tinggal simpan. Terus kita masuk ke tabel tamu untuk periksa. Di refresh, tampilannya akan seperti ini. Kita coba tambahkan satu lagi, T002 Criterium, alamatnya Daegu, kota Daegu, nomor teleponnya simpan. Kita periksa lagi, refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus yang kedua, kita akan membuat form tabel kamar. Kita masuk lagi ke create, terus masuk ke form wizard, pindahkan, next, sini kita tambahkan form wizard, tampilannya akan seperti ini. Sama seperti tadi, kita desain dulu. Karena tadi kita sudah salin tombol-tombolnya supaya kita tidak repot lagi buat satu-satu, jadi kita tinggal paste. Nah, seperti ini. Terus kita pindahkan ke bawah. Oke, masuk ke view, form view, tampilannya akan seperti ini. Kita coba tambahkan data, kode kamar, contohnya kita tulis contohnya KD itu KD 01. Nama kamarnya kita contohnya masuk Shuki. Terus untuk biaya tarifnya kita kasih masuk 100.000. Untuk kapasitas itu contohnya seperti 2 orang. Untuk fasilitasnya ada AC dan televisi. Simpan. Kita coba lihat ke tabel kamar, refresh, tampilannya akan seperti ini. Kita coba buat tambahkan lagi satu, kode kamarnya itu KD 02, nama Tata. Untuk tarifnya kita coba kasih masuk 200 dengan kapasitas 4 orang. Dan untuk fasilitasnya ada AC, televisi, dan balkon. Simpan. Nah, kita coba cek lagi.
tampilannya akan seperti ini. Untuk ketiga, kita akan membuat form tabel check in, masuk ke create lagi, form user, pindahkan semuanya, next, next, sini kita tambah form, finish. Masuk ke view, design view, seperti tadi, kita tinggal copy paste, terus diatur lagi untuk warnanya. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita coba tambahkan. Di sini kita kasih masuk KC itu seperti 001. Tanggal check-innya kita kasih masuk tanggal 9. Untuk ID tamunya kita kasih masuk di sini. Kita bisa lihat di sini ID tamu. Contohnya ID tamu pertama itu T001. Jadi tinggal kita masukin aja di sini. T001. Sama kode kamarnya. Kode kamarnya itu KD 02. Contohnya kode kamar 02. Simpan. Nah, kita coba periksa. Refresh. Tampilannya akan seperti ini. Kita coba tambahin lagi satu. Tambah. Terus KC-nya kita kasih masuk 002. Tanggal check-innya itu contohnya di tanggal 12. Terus ID tamunya itu contohnya T002. Kode kamarnya itu contohnya KD 01. Simpan. Kita coba periksa. Di refresh. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form user untuk tabel checkout. Pindahkan, next, next. Sini kita ubah jadi, tambahkan jadi form, finish. Tampilannya kan seperti ini. Nah, kita desain view lagi. Seperti biasa kita tinggal paste. Form view. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita coba tambahkan. Tadi kode check-innya itu hanya KC 001. Untuk tanggal check outnya kita kasih masuk. Tadi dia masuk di tanggal 9, kita kasih di tanggal 13.
simpan, terus kita lihat, kita refresh. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita coba tambahkan lagi, klik tambah, terus kita kasih masuk KC 002, tanggal checkoutnya. Tadi kan dia masuk di tanggal 11, kita kasihlah tanggal 18. Simpan. Kita coba periksa lagi di tabel checkout. Nah, tampilnya akan jadi begini, dia akan menambah. Oke, setelah ini kita akan coba membuat form utamanya. Kita masuk ke form design. Untuk form utamanya itu kita masuk di form design. Tampilannya akan seperti ini. Oke, sini kita coba tulis aplikasi database, dikasih database hotel. Kita masuk di format. Untuk di sini kalau kita mau pengen lihat sesuai selera kita, ukuran fontnya, terlalu besar. Di sini untuk model fontnya, tapi di sini saya akan memakai atas detail aja. Terus kita warnai supaya lebih menarik. Oke, setelah itu kita akan membuat form tabel tabunya di sini. Kita buka form operation, terus kita open form. Next, kita buat yang pertama itu form tabel tamu. Next. Nah, di sini kita ganti namanya jadi form tabel tamu. Oke, finish. Nah, terus kita buat lagi di sini. Masuk di sini. Open form. Next. Tadi kan kita buat form tabel tamu, sekarang kita buat form tabel kamar. Klik. Next. Kita ubah lagi jadi form tabel kamar. Next. Finish. Terus kita buat lagi. Yang ketiga, open form. Next. Sekarang kita buat form tabel check-in. Next. Kita ubah lagi nama sini jadi form tabel check-in. Next. Finish. Terus yang ketiga kita buat keempat, kita buat
open form. Next, buat form tabel checkout. Terus kita ganti lagi di sini, jadi form tabel checkout, finish. Nah, jangan lupa kita buat juga untuk tombol keluarnya. Di sini kita pilih application, good. Next, di sini jangan lupa kita tulis keluar, finish. Terus kita blok, masuk di Arch, terus kita rapihin. Kita kasih warna supaya lebih menarik lagi. Oke. Sudah di sini, tinggal kita save. Di sini kita akan ubah namanya jadi from menu utama. Oke. Hilangkan dulu semuanya. Setelah itu kita tes. Kalau kita coba tes di sini, masuk di from menu utama, kita masuk ke from tabel utamanya, itu bentukannya akan jadi begini. Terus keluar from tabel kamar, tampilannya akan seperti ini. Untuk from tabel check-in, dia akan jadi seperti ini. Untuk from tabel checkout, nah, dia tampilnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan setiap tabel, di mana kita akan membuatnya kita masuk ke Create dulu, terus kita masuk ke Report Wizard. Di sini saya akan membuat laporan tabel yang pertama itu tabel tamu. Kita pindahin semuanya. Terus next. Nah, di sini saya akan menggunakan landscape karena entitasnya sangat banyak, jadi kita harus menggunakan kertas panjang. Kalau sedikit kita bisa menggunakan portrait. Kita next. Terus di sini kita kasih masuk laporan data tamu. Oke, finish. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, yang kedua kita akan membuat laporan untuk tabel kamar. Sama seperti tadi, tinggal di next saja. Kita tukar namanya jadi laporan data kamar. Finish. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Terus kita akan buat laporan untuk tabel check-in. Next.
next. Ini kita ubah lagi jadi laporan data check-in. Laporan data check-in, finish. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan membuat laporan tabel checkout. Masuk ke create from wizard, report wizard, terus tabel checkout, again, next. Nah, karena untuk tabel checkout tuh atributnya sedikit, maka saya akan pakai kertas yang berdiri atau portrait. Kita ubah lagi namanya jadi laporan data checkout. Finish. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kita save dulu. Oke. Setelah itu kita akan memasukkannya ke menu utama supaya nggak repot pas kita masuk. Kita masuk ke menu utama itu, terus ke home, kita view, design view, kita desain view, terus kita masuk ke sini lagi, masuk ke report operation, open report, next. Yang pertama kita buatkan reportnya itu untuk tamu, next. Kita ganti namanya jadi laporan data tamu, finish. Nah, kita tarik dulu. Kita buat lagi yang baru, open report, terus kita buat laporan data kamar. Kita ubah namanya jadi laporan data kamar, finish. Kita buat lagi untuk laporan data check-in. Kita jangan lupa ganti namanya jadi laporan data check-in, finish. Terus yang terakhir kita buat laporan checkout. Yang terakhir kita buat laporan data checkout, next. Jangan lupa juga ganti namanya jadi laporan data check out, finish. Oke. Terus tinggal kita atur, masuk ke sini,
Oke, terus tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau kita periksa akan begini. Oke. Untuk di save-nya jangan lupa kita save di sini. Masuk ke file, terus options, terus kita masuk ke current database, terus di sini kita pilih from menu utamanya, kita ganti jadi sini overlapping windows. Oke. Nah, kenapa kita simpan di situ? Karena pas kita masuk nanti ke filenya, dia akan langsung masuk ke di menu utamanya, di from menu utama. Jadi tampilannya akan seperti ini. Contohnya kita keluar ya. Kita akan tes apakah betul kalau kita masuk ke aplikasi yang tadi kita buat itu, dia akan tiba di menu utamanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.